Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di hari ini untuk renungan dan doa kita tanggal 21 Februari tahun 2022. Ini senantiasa kita alami karena kebaikan rahmat Tuhan bagi kita. Yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, dan membawa kesegaran bagi jiwa kita dan meneguhkan iman kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Kita sudah sampai kepada Mazmur pasal yang ke-24, tetapi saya akan membagikan bagi kita mulai dari atau hanya ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-24 ini. Dan saya akan bacakan, Bapak Ibu mari kita simak bersama-sama. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya bacakan satu kali lagi. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudaraku, waktu saya membaca ayat ini, saya berharap saudara juga atau Bapak Ibu juga mengalami suasana yang saya alami, yaitu sukacita yang sangat luar biasa karena membuat saya semakin mengenal Tuhan dan semakin mengetahui tentang diri saya dan alam semesta. Kenapa saya katakan demikian? Karena melalui ayat ini dijelaskan kepada kita tentang pribadi Allah. Melalui ayat ini dijelaskan kepada kita tentang alam semesta. Melalui ayat ini dijelaskan juga bagi kita tentang diri kita, manusia yang ada di bumi ini. Siapakah Allah itu? Dia adalah pemilik alam semesta serta yang ada di dalamnya. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah milik Allah. Siapakah atau apakah, bagaimanakah tentang alam semesta itu? Alam semesta juga milik Allah. Saudaraku, kalau saudara pernah melaksanakan atau melakukan perjalanan keliling dunia, ya siapa tahu saudara ya, atau pergi ke beberapa daerah atau negara di dunia ini, pasti kita akan mengatakan, wah keindahan alamnya luar biasa. Atau kita berkata, wah negara ini sangat kaya raya. Atau mungkin saya katakan bukan pergi ke luar negeri atau pergi keliling dunia dulu, atau saudara keliling Indonesia. Ya kalau sudah keliling Indonesia atau pergi ke beberapa tempat di Indonesia lah misalnya, belum keliling Indonesia. Tapi saya beritahu, kita akan katakan, wow Indonesia ini sangat luar biasa. Indonesia ini sangat indah sekali, ya kan? Kalau saudara pergi misalnya ke daerah Papua, alamnya yang begitu luar biasa. Atau pergi saudara ke daerah, ya jangan Papua, Danau Toba juga tempatnya sangat indah, sangat asri. Wow kita katakan, wah luar biasa. Dan kita katakan, wah alamnya ini kaya banget. Wah orang-orang di sini kita bisa lihat ada orang-orang yang bangunan rumahnya megah, mewah. Dan kita katakan, wah orang ini sangat kaya ya. Atau mungkin kita pernah membaca juga daftar-daftar orang kaya di dunia, daftar orang-orang kaya di alam semesta ini, atau di Indonesia juga. Dan kita katakan, wah kaya banget ya. Iya, memang ada seperti itu di dunia. Kita lihat kaya raya, dan alam semesta juga kaya raya. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya beritahu, itu juga milik Tuhan semuanya. Tuhan pemiliknya. Tuhan yang kita sembah dan kita puja dalam nama Yesus Kristus, dialah yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam dalamnya. Dan itulah sebabnya saya katakan ini sangat amazing, luar biasa sekali saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hal ini menjelaskan kepada kita, memberikan pemahaman kepada setiap kita, kepada saya Bapak Ibu guys Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang maha kaya. Ingat ya, Tuhan itu adalah pribadi yang maha kaya. Bukan setengah kaya, bukan pura-pura kaya, bukan yang kaya dadakan, bukan. Atau orang kaya baru, bukan. Dia memang maha kaya saudara. Dia yang punya bumi segala isinya, bukan sebagian.
Bukan separuh bumi ini menjadi miliknya, bukan, tapi semua kepunyaannya. Itu dikatakan oleh Alkitab. Saya percaya perkataan Alkitab adalah perkataan Tuhan kan. Bukan sebagian alam semesta, semua miliknya Tuhan. Wah, luar biasa, berarti kaya banget. Saya udah katakan tadi, pergi ke negara tertentu atau mengetahui orang tertentu yang kaya-kaya begitu, ya kita katakan, wah luar biasa, mungkin kita geleng-geleng kepala. Tapi saya beritahu, Tuhan pemilik semuanya itu. Dan yang kedua yang bisa kita pahami melalui ayat ini, Bapak Ibu, artinya Tuhan mengetahui segala yang ada dalam semesta ini. Karena Dia memiliki semua yang ada di bumi ini serta segala yang isinya, berarti Dia mengetahuinya dong. Iya kan? Orang kaya, tahu nggak kekayaannya? Pasti tahu. Paling tidak ada catatan kekayaannya dong. Lahan tanah misalnya, ada sertifikatnya? Ada dong. Ya semua ada, walaupun mungkin nggak diingat semua, memang nggak diingat. Ya manusia namanya terbatas. Ya nggak lupa dia. Oh ada, iya siapa ya? Ya di mana ya harta saya? Mungkin bisa lupa. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah lupa. Dia mengetahui semua yang ada dalam alam semesta ini. Karena itu adalah kepunyaannya Dia. Dan yang tidak kalah penting perlu kita ingat lagi adalah karena Tuhanlah yang mempunyai alam semesta serta yang ada isinya, maka Tuhanlah yang mengatur dan mengendalikan seluruh alam semesta ini. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan. Saudaraku, kalau saya katakan tadi ada orang kaya raya, saya mau bertanya, siapa yang mengatur dan mengendalikan kekayaannya? Para manajernya, para direkturnya, misalkan ada perusahaan yang besar. Bukan para manajer, bukan para direktur. Semuanya pasti ada dalam kendali ownernya dong, pemiliknya. Dan saya beritahu, alam semesta ini siapa pemiliknya? Tuhan yang mempunyai, Dia pasti kendalikan semuanya. Dia tahu, Dia harus kasih ini kepada siapa, Dia harus berikan ini kepada siapa, kapan diberikan, kapan waktunya. Dia sanggup melakukan itu karena pemilik, saudara. Kalau saudara punya sesuatu misalnya, ada yang meminta kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Iya, kalau Anda memberikan ya syukur, Anda tidak berikan syukur. Karena apa? Anda yang mengendalikan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan ini sangat luar biasa sekali. Tuhan pemilik bumi serta segala alam semesta ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata dengan keadaan ini, dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, jika kita membutuhkan sesuatu, mintalah kepada pemiliknya. Ini dia. Minta kepada pemiliknya. Jangan minta kepada pengelolanya, jangan. Minta langsung kepada pemiliknya. Maka pemiliknya akan bilang kepada pengelolanya, "Hei pengelola, tolong kirimkan kepada si A, si B yang meminta kepadanya." Bisa nggak dilakukan oleh pemilik seperti itu? Bisa. Jangankan hanya meminta sesuatu, mau memberikan kepercayaan lebih besar, misalnya di perusahaan, mau mengganti direktur, bisa, owner bisa mengganti dong, mau mengganti manajer, bisa, mau mengganti bendahara, bisa. Dan saya beritahu, jika Anda membutuhkan sesuatu, minta kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan. Minta kepada Dia, karena Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Minta, karena Dia maha kaya, saudara. Dan Dia juga maha baik. Kalau Dia hanya kaya, nggak baik, nggak penuh rahmat, ya masalah, saudara. Tapi Tuhan kita, Dia adalah maha kaya, maha baik, penuh dengan rahmat. Kalau kita meminta kepadanya, Dia tidak pernah mengabaikan permintaan kita. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya membagikan kepada kita, jika Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita, jangan sombong. Semua itu titipan kok. Dia yang punya dititipkan kepada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan arogan. Kita hanya sebagai pengelola aja, belum menjadi pemilik, gak pernah menjadi pemilik. Alam ini tetap milik Tuhan. Semua kekayaan ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan sang pemiliknya. Jadi kalau Dia berikan kepada kita kepercayaan, sesuatu kepercayaan, apakah memiliki, mengelola, apa saja pun, ingat itu adalah miliknya Tuhan. Terus yang berikutnya yang perlu kita ingat, Bapak Ibu kasih Tuhan, kehidupan kita, diri kita ada dalam kekuasaan Tuhan. Diri kita ini, saudara, ada dalam kekuasaan Tuhan. Karena kita ada di alam ini kan, karena dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta ada diam dalamnya. Berarti saudara saya ada dalam kekuasaan Tuhan. Karena kita berada dalam wilayah kekuasaannya kan. Nggak ada yang boleh macam-macam. Semua kita dalam kekuasaan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan saya mau sampaikan kepada kita, jika ingin menikmati segala miliknya Tuhan, kita harus mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Dia, dengan relasi yang baik, dengan hubungan yang baik, dengan sang pemilik yang maha baik itu, kita akan dapat menikmati segala apa yang menjadi miliknya. Saudaraku, saya buat contoh. Jika saudara punya teman, dia kaya, dia baik, dan saudara punya hubungan yang baik dengan orang yang kaya tersebut,
saudara akan menikmati kekayaannya pun saudara akan nikmati. Bisa saja dia katakan, halo, lagi di mana sekarang? Ayo makan siang bersama yuk. Kita ketemu ya di restoran A, gitu ya. Ya dia kaya. Tapi karena hubungan kita baik, dia ajak kita makan. Kalau hubungan nggak baik, nggak mungkin diajak makan dong. Atau karena hubungan baik, dia berkata begini, lagi bulan depan, bulan April ini kamu ada libur nggak? Kenapa memangnya? Kalau mau libur, bisa ada libur, ada waktu luang, ayo dong, saya mau ajak kita jalan-jalan yuk ke Australia yuk. Nggak usah mikir apa-apa, pokoknya bawa paspor itu saja. Semua keperluan kita selama 2 minggu di Australia saya udah siapkan. Ya orang kaya saudara, orang kaya. Tapi itu bisa dilakukan oleh orang kaya kepada seseorang kalau hubungannya baik. Kalau hubungannya nggak baik, nggak mungkin bisa ikut menikmati kekayaan orang kaya tersebut. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, karena Tuhan pemilik alam semesta dan kita mau menikmati segala kekayaannya, bangun hubungan yang baik dengan Dia. Bangun relasi yang baik dengan, dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan semakin menjauh karena ingin menikmati banyak hal di dunia ini, menjauh dari Tuhan. Salah. Justru kalau kita ingin menikmati banyak hal di dunia ini, ingin mengalami hal yang indah di dunia ini, dekatkan diri kepada pemiliknya. Semakin dekatkan diri kepada pemiliknya, bangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Dia. Dan saudaraku dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan dikatakan ya, dalam Yohanes dikatakan seperti pokok anggur dengan rantingnya. Kalau ranting itu terus melekat kepada pokoknya, saudaraku dikasih Tuhan, saya memberitahukan bahwa dari pokok anggur itu akan mengalir segala hal yang dibutuhkan di dalam kepada ranting-ranting itu, kepada dahan-dahannya, dan dia akan berbuah pada musimnya. Saudaraku, itu gambaran kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita nih pagi hari ini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam dalamnya. Maka saya mau sampaikan kepada kita, mari, kita ini adalah miliknya Tuhan. Saudara miliknya Tuhan, amin. Kalau saudara miliknya Tuhan, berarti Anda dan saya dalam pengawasan, di dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat. Ingat, engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah dalam pemeliharannya, dalam perlindungannya. Dia menjaga engkau. Tetapi yang menjadi hal yang terpenting, jangan meninggalkan Dia, tetaplah mendekatkan diri kepadanya. Dekatkan dirimu kepadanya, bangun hubunganmu kepada Dia. Walaupun mengalami kesulitan, persoalan hari ini, jangan sampai engkau merenggangkan waktumu, merenggangkan dirimu dari Dia, menjauhkan dirimu dari Dia, jangan. Atau mungkin karena engkau mengalami berkat-berkat yang dipercayakan hari ini, engkau menjauh dari Tuhan, jangan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam persoalan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam pergumulan yang terjadi, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam berkat-berkat yang kita alami, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita adalah miliknya. Dan lihatlah, kita akan selalu mengalami perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, dan berkatnya. Karena Tuhan pasti menjaga, melindungi, memelihara, mengawasi apa yang menjadi miliknya. Kalau Anda miliknya, saya miliknya, percayalah, hari ini kita terus bersemangat menjalani kehidupan, karena Dia pasti memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan berkatnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita berdoa saat ini kepada Tuhan yang Maha Kaya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami kembali mengalami sukacita yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang empunya seluruh alam semesta, yang empunya bumi serta segala isinya. Dan kami menyadari juga hidup kami ada di bumi ini, kami adalah milik Tuhan, ada di dalam pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa Allah yang Maha Kaya, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, Tuhan yang membawa mereka untuk terus mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan, semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu, kalau kami dekat dengan Tuhan yang adalah pribadi yang Maha Kaya, yang Maha Kasih, yang Maha Baik itu, kami akan dapat menikmati segala miliknya Tuhan, berkat-berkat yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, terimalah kami mau mendekatkan diri kami kepadamu, karena kami adalah milik-Mu, dan kami hidup adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit, pergumulan yang mereka alami, Bapa, ulurkanlah tangan-Mu. Engkau ya pribadi yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Engkau memberkati setiap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa
berdoa, Bapak dan Ibu senantiasa mengalami hati yang rindu mendekat kepada Tuhan dan mengalami berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu punya doa dan pergumulan yang membutuhkan dukungan dari kami, silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah, Allah kita yang Maha Kaya selalu peduli kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.